refleks gue gelar tuh gear sendirian. Jadi satu jalan itu gue main sendirian doang udah. Masa lalu biarlah berlalu, saatnya kita buka lembaran baru. Ketemu lagi di channel kami Streetback Official. Streetback Official. Perhatian, konten ini mengandung hal yang sensitif dan tidak patut untuk ditiru. Tujuan video ini dibuat hanya untuk mengenang, bukan untuk diulang. Oke, kali ini bertemu lagi dan berjumpa lagi dengan gue, Pikar, ya kan, di channel Streetback Official. Kali ini gue bakal mau kenalin tim gue juga yang sebelumnya itu sudah tayang juga nih, ya kan, host terbaru kita. Dan kita juga bakal, ini sekarang kita kedatangan narasumber dari SMA Advent Jakarta Pusat, ya kan. Kalau kata pepatah bilang nih, tak kenal maka tak sayang, ya enggak. Kita kenalin diri dulu dah, ya kan. Untuk dari narasumber kita dan dari host kita. Enaknya dari host terbaru kita dulu nih, ya kan. Tim kita juga. Nih, tim gua nih, host baru gua. Nama gue Dita, gue di sini udah termasuk 2 kali masuk ke tim Streetback Official. Mulai kenalin. Oke nih, narasumber kita. Tak kenal maka tak sayang, ya kan. Biar kenal juga nih. Kita kenalin diri juga nih. Buat Bang sama Bang, kenalin diri dong Bang. Nama gue Dikson. Nama lengkap Dikson Wenon Rombiak, cuman biasa dipanggil Dikson aja deh. Dari sekolah mana Bang? Gue sekolah di Jakarta Pusat, Jakarta di Pusat. SMA Advent 1 Jakarta. SMA Advent Jakarta Pusat. Advent 1 ya Bang? Iya. Advent 1, ya kan. Nah, kita kedatangan tamu, ya kan, narasumber yang bisa dibilang notabene itu jauh banget sekolah ya. Ya Bang, jauh banget Bang. Bisa dibilang ya sedikit aja kita dulu cerita juga. Lu dari Bogor ya? Iya. Jarak Bogor ke Jakarta Pusat kan lumayan. Kan? Itu kisaran 1 jam lah ya. 1 jam. 1 jam setengah. Sekitar 1 jam setengah. Iya. Itu lu sekolah di Advent 1 jam setengah, ya kan? Kira-kira berangkat jam berapa sih dari rumah lu? Gue sekolah di Jakarta tuh dari SMP sebenarnya. Dari SMP kelas 3. Gue awalnya di sini. Masih di Bogor juga. Cuman karena ada masalah kan. Pindah gue ke Jakarta SMP kelas 3 SMA. Terus pertama-tama gue sekolah tuh karena gue belum tahu kan. Sekolah tuh di sana tuh gue kalau pagi tuh bangun jam 3. Wih gila, Jam 3 subuh. Wah gokil, jam 3 bro. Jam 3 kita masih pada tidur. Ya. Bang Dikson ini udah prepare buat mau sekolah, lu bayangin kan. Bogor, Jakarta Pusat, ya enggak? Gokil enggak lu? Basis mana Bang kalau boleh tahu? Gue basis kereta. Basis kereta. Nah, itu selama lu sekolah di situ lu bisa kasih tahu gak alasan lu tuh masuk ke sekolah gitu karena apa? Alasan gue masuk di Jakarta sebenarnya nggak punya alasan sih. Orang tua sih yang nyuruh masuk. Orang tua. Gue nggak tahu tuh di sana ada sekolah yang bakal gue masukin ini, gue nggak tahu. Tadinya gue mau masuk sekolah tuh di Bogor. Cuman karena orang tua lah, ngerti lah kan. Kalau sekolah-sekolah dulu gue minta tuh masuk Yadika. Wow. Oh, ya. Cuman karena orang tua gue tahu katanya sekolah-sekolah tawuran lah apalah. Akhirnya gue di sekolah Jakarta. Kebetulan kan sekolah yang gue sekolahin ini sekolah non muslim lah. Ya kan. Mayoritas Nah, lah, iya. mayoritas non muslim lah ya. Pikir orang tua gue tuh ya di sono yang bagus lah, yang baik lah buat gue. Ya cuman pas gue udah terjun di sono ya nggak sesuai harapan sama orang Enggak tua tahu gue. dah. Gokil ya kan? Tahu-taunya beda dengan pola pikir. Tahu-taunya isinya ya orang mah taunya orang-orang tua di rumah tuh ya gitu. Padahal Baik, sama aja anak-anak ya? baik, padahal mah ya kalau dibilang SMA rasa STM lah. Oh, SMA rasanya. SMA tapi rasa STM gitu. Lu bener-bener berangkat sendiri tuh ya dari rumah ya? Berangkat sendiri. Ketemu tapi sama temen lu gitu di stasiun mana gitu? Paling kalau ketemu dari stasiun gue berangkat awal tuh Bojonggede, temen cuman beda sekolah. Kalau teman sekolah gue sendiri ya paling di Lenteng Agung. Itu masih aliansi beda sekolah? Aliansi, maksudnya masih teman gitu? Masih teman. Berarti
bisa dibilang dari beberapa stasiun yang lo lewatin, lo ketemu beberapa basis-basis aliansi lo lah ya, Iya. teman-teman lo lah ya. Hmm. Nah, gue mau tahu dong bang. Nah, Bang Dickson ini kan bisa dibilang sekolah di Jakarta Pusat ya kan, ngelewatin beberapa daerah ya kan, ngelewatin beberapa stasiun ya kan, Iya. yang bisa dibilang banyak di beberapa stasiun itu base campnya STM Jakarta juga ya. Iya. Apalagi lu basis kereta ya kan. Hmm. Nah, gue mau tahu dong bang, itu ketika lu berangkat sekolah, lu dari, kalau boleh tahu lu dari stasiun mana bang naiknya bang? Gue biasa naik dari stasiun Bojonggede. Oh, stasiun Bojonggede lu naik ya kan. Titik kumpul ketemu sama anak-anak sekolah lu sendiri di mana? Paling kalau titik kumpul temen gue yang masih satu jalur arah Bogor paling dari Lenteng Agung, Oh, Lenteng Agung. baru paling di Manggarai. Itu teman-teman gue yang dari Bekasi. Oh, dari Bekasi. Hmm. Itu kumpulnya di Manggarai ya kan. Dan juga lu banyak aliansi juga ya. Iya. Ada berapa aliansi bang untuk bisa dibilang CS kentalnya Advent itu? Banyak sih, cuman yang biasa gue kalau kayak khususnya gue di kereta, ya paling gue lebih kental ke KG sih, STMKG karya gue. Oh, KG. Advent ini bisa dibilang ini ya bang, bisa dibilang tuh kayak satu yayasan gitu ya sama Israel gitu kan. Israel ya kan, kayak PSKD gitu kan. Bisa Ya. dibilang satu yayasan gak sama PSKD Ya bisa Israel? dibilang begitulah. CS kental juga sama PSKD Israel itu? Ya masih satu tim lah ibaratnya. Satu inian? Satu grup lah. Satu grup. Tapi kan ini sekolahan lu masuknya SMA ya? SMA atau SMK? SMA. Tapi dia jatuhnya kayak STM ya? Ya bisa dibilang gitu mungkin. Ada gak sih yang namanya tataran juga pas lu pertama masuk sekolah lu tuh? Dibilang ada sih ada, cuman kebetulan gue masuk kan rada-rada terlambat nih masuk SMA. Gue SMP di SMP gue ini, yang gue sekolahin SMA ini juga, jadi satu sekolah juga. Oh, masih satu. Cuman pas lulus gue SMP ini, gue sempat tadinya mau pindah di Bogor, cuman karena orang tua gue nggak setujuin, akhirnya gue dimasukin lagi ke sekolah yang Sama. Cuman karena gue telat waktu itu kebetulan, kan kalau masuk biasa sekolah kan bulan Juli atau Agustus apa gimana gitu lupa gue. Iya. Itulah gue masuk itu Juli, Agustus, September baru masuk. Jadi telat-telat 2 bulanan apa 3 bulan lah. Jadi yang namanya tataran tuh gue udah lewatin, nggak gue ikutin lah. Gitu ya? Nggak gue ikutin. Kebetulan juga kan senior gue ya udah kenal sama gue juga. Karena lu sebelumnya memang di situ. Iya. Dan pas gue pertama kali masuk itu ya, biasanya kan senior lah yang minta, yang mau natarin junior itu kan senior ya. Ya ini gue yang minta. Gue yang minta, kok gue kagak ditatar sih gitu kan. Gokil. Kenapa gue kagak ditatar gitu kan. Gokil. Mungkin alasan karena gue terlambat kali masuk ya atau gimana, gue nggak ngerti. Cuman adalah senior gue yang bilang, ya gue udah tahu lu lah, nggak perlu ditatar juga, gue tahu katanya kan. Track recordnya udah tahu Ya, lah. udah tahu kata dia kan. Sebelumnya mungkin senior lu udah tahu jam terbang lo lah, bisa Ya, dibilang ya kan. ya, kayak gitu Selama lu sekolah waktu itu di sana ya kan. Nah, gue mau tanya nih Bang Dickson ya kan. Lu bisa dibilang kan, kalau lu bisa dibilang itu basis kereta itu danger ya. Zaman-zaman lu itu ya lu, ya gue lupa nanya juga nih. Lu lulusan tahun berapa sih lu? Gue lulusan itu 2013-2014. Kereta masih belum terlalu tertib ya. Hancur banget itu. Masih bisa dibilang masih bisa ngatap ya kan? Iya. Masih bisa ngatap, masih bisa dibilang itu masih Nggak pakai huru hara lah karcis, ya. iya. Nah iya. Masih bisa huru hara lu ya, bisa dibilang lu sering banget tuh waktu itu zaman-zaman gue sekolah juga. Banyak banget tuh anak-anak STM kereta tuh yang ngejual kan di atas ya kan, main-mainin pantograf. Ya, gokil lah anak kereta ya kan. Iya. Nah, kan danger kan basis kereta, lo tau sendiri ya kan. Danger banget basis kereta, gimana dangernya kan? Ribut di atas kereta ya kan. Ribut ketemu di gerbong sama musuh. Gue mau tahu dong Bang, cerita ya kan. Pertama kali kelas 1 ya kan, lu ngalamin hal apa sih gitu kan yang sampai saat ini nggak lu lupain gitu. Pada saat lu sekolah dari Bogor ke Jakarta gitu, ketemu apa aja sih pengalaman lu, story lu? Justru sih pengalaman gue lebih banyak sih bukan di keretanya ya, lebih di jalanan sih. Jalur. Iya, lebih di jalur, karena kalaupun gue di kereta ya itu kita dibalik lagi kayak lebih banyak aliansi. Jadi
bingung juga gue kadang kalau lagi bentrok, misalkan kayak aliansi gue kan banyak, ada kayak Karya Guna, 1 DKI, Kampung Jawa 7, Iya. Captun. Iya. Nah ini gue 4 sekolah ini tuh gabung, Tapi mereka tapi gue lebih kental itu ke KG. ke KG. Karya Lebih Guna. dekat ke KG gue. Tapi mereka pada musuhan tuh. Nah tapi mereka tuh dari 4 sekolah itu musuhan semua. Ya paling yang masih selalu satu aliansi ya Kampung Jawa 7 itu sama Captun. Jadi kalau gue ngikut Karya Guna nih, kadang kalau lagi bentrok sama 1 DKI ya paling gue diem. Gue nggak mau turun karena gue nggak mau jadi panjang urusannya kan. Gitu pun kalau kayak Kampung Jawa 7 atau Captun, ya paling gue diem doang udah ngeliatin. Karena dampak efeknya lu juga nggak mau ada clash di antara sama yang lain juga, karena lu Iya, selaw ya kan. iya. Mungkin ya kalau yang gue denger juga kan, kalau gue juga maksudnya secara tidak langsung banyak juga nih kawan ya kan, ada teman di PSKD ya kan, di Israel sama di Budut juga kan. Nah, Mungkin kan musuh bubuyutan lo ya Budut ya kan, musuh bubuyutan lo gitu kan. ya, bisa Lebih dibilang. ke Budut ya kan. Ya. Tuh gue mau tau dong Bang, cerita masa-masa sekolah lu gitu, yang tragedi-tragedi lu yang pernah lo alamin. Tragedi ya, paling yang pernah gue alamin ya 30 September sih 2011. Wih, saya. Itu kalau di Jakarta tuh kan ada HUT-nya PKI. Widih, apa tuh Bang PKI Bang? PKI itu dari Poncol, Kapal, sama Israel. Widih, Saik itu aliansi terbesar tuh kayak gue Nah, dengar tuh, aliansi itu- terbesar tuh PKI. 30 September tuh 2011 gue ingat. Lah itu nggak jauh-jauh lah baru gue masuk sekolah juga. Wih, Saik. 2 minggu apa 3 minggu, 2 minggu lah kayaknya itu, 2 minggu gue sekolah. Kejadian lah itulah pas 30 September ini kan. Di daerah mana? Gabungan. Gue waktu itu bentrok itu di daerah Kenari Mas, di daerah Ramat Raya. Wih, Keramat Raya. Gabungan gue itu ya banyak lah, ada ya pokoknya yang kayak tadi gue bilang dari Kapal, Poncol, Israel, cuman banyak lah masih ada sekolah-sekolah yang lain ngikut. Tapi intinya itu PKI ya. Ya intinya PKI lah karena di situ lagi HUT Bukan PKI-nya. bukan ini ya, bukan PKI partai yang dilarang Bukan, dari ini, bukan, bukan, bukan. tapi ini aliansi dari sekolahan yang Ya. disebut itu PKI, Poncol, Kapal, Israel ya kan. Siapa yang nggak tahu PKI, Poncol, Kapal, Israel. Kalau dia gabung, goyang tuh yang namanya Jakarta ya nggak? Ya. Nah itu Bang, itu yang lo alamin selama di itu tadi lu bilang tuh, apa sih yang lo alamin pas pada saat peringatan 30 September itu? Ya sebelumnya sih awalnya ya gue jalan-jalan dulu lah, ngumpul. Gue biasa ngumpul kan di Rawasari. Wih, Rawasari. Nah ya gue titik kumpul Rawasari. Biasanya gue jalan tuh ke Pulau Gadung. Biasanya main dulu ke utara, cari-cari musuh lah. Biasanya gue kalau ke utara kan ketemu 12 fluid. PLO. Nah 12 PLO. kalau kagak 12 fluid, 11 Ancol. 11 Ancol. Yo, 11 Ancol. Cuman gue nggak ketemu tuh. Main gue ke pusat, taunya di pusat tuh yang udah pasti tau lah tanggal-tanggal ulta sekolah siapa aja. Taunya itu Budi Utomo sama 6KR tuh udah tahu, udah siap. Wih, Nah, gila gokil. Akhirnya gue balik lagi lah ke pusat. rival Nah, abadi ya. dari timur gue lari lah balik lagi ke pusat. Dari pusat kira patas gue tuh lewat ini kan Ramat Raya di Kenarimas, udah dipantekin tuh tengah jalan. Pecah gitu chaos. Kalau dibilang hancur mah hancur itu patas. Udah kagak ngerti lagi lah, supirnya juga udah bingung lah, udah puyeng di dalam patas juga mau ngapain kan. Turun lah di situ. Gue di situ juga dibilang dari latar belakang gue bukan anak tawuran kalau dibilang. Iya. Walaupun gue sekolah di yang SMP gue juga rada-rada sekolah-sekolah bandel, cuman gue nggak terlalu inilah sama tawuran. Jadi masuk di Jakarta ini gue kayak pertama kali gue turun itu dari patas itu gue megang barang itu ada gear, corebag sama CR. Cuman gue nggak pernah berani namanya megang CR sama corebag, itu gue paling gak berani. Karena itu sajam berat banget ya. Ya nggak tahu, gue pokoknya nggak berani dah, mau ngebacok orang juga nggak berani. Paling yang gue pegang tuh ya berani kayak gear, kopel, ya selampe jadi dah kata gue. Ya. Gak. Itu main anak Jakarta banget. Udah tuh gue turun dari patas, kayak gue ngeliat satu jalan kan Jakarta Keramat Raya itu kan jalan gede kan, Gokil tuh. luas kan. Iya. Gue diri lah sejenak kan. Tuh gue, tawuran Jakarta gini ya, keren juga kata gue kan. Jadi gue belum ngikut tuh, yang lain udah bentrok, gue masih ngeliatin aja, masih kayak menikmati suasana. Kata gue, kayak kagum lah, tawuran gini ya ternyata. Udah berapa menit lah tawuran jalan, anak-anak gue tuh PKI tuh sebenarnya udah menang sama Budo tuh gabungan sama 6KR.
udah menang. Ya refleks aja gue, jadi kayak gue lagi di situ megang gear, bukan gear motor, gear bajai, bentuknya kecil. Udah tuh gue pegang, gue maju, menang lah kan. Udah kan biasa suka ada hitungan kan, 1, 2, 3, nah ya ada yang pusap-pusapan buat ngeledek-ledek kan. Udah menang tuh, menang, polisi kan datang, buyar lah anak-anak gua buyar, lari. Gua jalan nih santai kan. Pikir gua di trotoar tuh ada alumni gua mikir tuh aman, kata gua kan, jalan aja lah, kata gua selari. Anak-anak gua udah lari semua, anak kapal, poncol di Surabaya tuh udah lari semua lah, udah buyar, udah pada teriak-teriak kan, ore menang kata kan. Gua jalan, gua nengok ke belakang kan, kata gua, ih kok ini anak KR yang gendut kayaknya ngejar, apalagi digiring polisi. Gua mikir kan, ini gue dikejar apa dia lagi digiring polisi, kata gue. Udah mah jalan lagi aja gue lah. Gue ke arah Salemba, jalan tuh ke arah Salemba, ke arah rumah sakit. Jalan, gue nengok kedua kali, kata gue kok makin deket ya. Ini kata gue ngejar atau digiring polisi nih anak-anak ini. Kata gue masih bodo amat lah. Itu gue kagak mikir panjang kan, kata gue masih bodo amatan lah. Gue nengok ketiga kali, udah gue disitu kayak nggak tahu, kayak refleks aja lah. Karena menurut gue kayaknya, wah nih orang kayaknya bukan digiring polisi, kayaknya emang ngejar gue. Refleks, gue gelar tuh gear sendirian. Jadi satu jalanan tuh gue main sendirian doang udah. Nampung nggak tahu ada tuh berapa orang dah tuh yang ingin gue mainin, gue puterin gear. Ada yang teriak lah, mampus lu, buat mati lo. Ya disitulah ada satu konyolnya hal yang bikin gue jadi kena lah. Bukan gara-gara apa ya, gara-gara gue ngeter atau sama ininya, gara-gara kekonyolan sendiri. Jadi gue pakai sepatu, tali sepatu gue lupa gue iket. Kalau dibilang goblok banget sih. Jadi pas gue lagi mundur nahan kan, banyak lah, ada yang main busur, ada yang pakai semprotan api, nggak tahu lah apa namanya itu, ada yang main busur-busuran juga, panah, ada yang main cair, udah teriak-teriakan lah, nggak ngerti lah, mati lu lah. Ya gue di sini mah pede aja, mikir, pikiran gue kosong lah, udah nggak ada pikiran mau apa-apa. Ya gue pikiran gue cuman ayo kata gue kan. Berarti lu udah dicecer banget ya kan? Nah gue nggak ngerti lah. Di situ juga gue kan masih baru. Cuman nggak ngerti lah. Kalau nama panggung lu itu apa sih di sekolah? Gue biasa dipanggil sih Ambon ya kan? Padahal gue orang Papua, itu yang gue bingung. Gue orang Papua tapi dipanggil Ambon. Dikson Ambon ya. Iya. Gokil. Dikson Ambon. Paling ya beberapa lah, kayak ada yang udah tahu gue gitu, paling panggil Pace. Kalau biasa Pace. Ya orang Papua kan biasa dipanggil kan, buat anak-anak muda kan Pace. Cuman ya teman-teman dekat gue sendiri tuh bukan manggil gue Pace, paling dipanggil Bon. Iya. Bon ya udah terbiasa dari dulu sampai sekarang pun ya Bon gitu. Tapi itu termasuk bentrok juga ya namanya. Tapi ada gak sih selama lu sekolah di situ tuh dari kelas 1, kelas 3 bentrok gede-gedean gitu yang lu alamin? Ya banyak sih bentrok gedean. Salah satunya yang tadi gue bilang yang PK ini ya. Ya itulah kayak tadi yang gue bilang tadi, gara-gara kekonyolan gue nginjek tali sepatu gue itu, nggak sengaja gue jatuh tuh duduk. Jadi gue nggak tahu lah itu anak KR apa anak budut, gue nggak tahu. Nyamperin gue, bleng, udah. Gue tapi kagak pingsan, gue cuman kayak udah jatuhin gear gue. Gue cuman kayak bingung, kayak gimana sih, pusing atau apa linglung lah ya. Ya kayak puyeng lah, linglung atau apa gitu, kayak hilang sadaran gitu. Untungnya di situ emang nggak tahu lah, emang waktunya belum mati kali gue ya. Mungkin kalau harusnya mati mungkin itu, karena ketolong lah, mungkin ada alumni gue. Oh, alumni lu masih nahan? Masih ada di sekitaran gue tuh, ada alumni kayaknya yang ngeliatin atau apalah nggak ya. Turun tiba-tiba ngebantuin gue megang CR. Mundur lah tuh yang mau ingin gue dikik balik. Buyar. Ya bersyukur juga gue di situ. Dari situ gue dibawa tuh sama ada abang-abangan gue lah di Israel, namanya Mother. Dibawa, abang-abang namanya Mother. Dibawa gue ke rumah sakit. Masuk di tuh gue masuk setengah 4 sore. Kalau dulu kan rumah sakit rada-rada ribet lah. Masalah tawuran ya? Ya apalagi kalau masalah tawuran, apalagi gue di situ kan pakai seragam kan. Tuh baju gue tuh, gue pakai sweater sih untung. Jadi sweater gue tuh udah darah semua. Darah, gue megang selampe warna putih panjang segini lah. Itu cuma buat begini doang.
nahan darah aja gue. Di bagian apa yang kena? Gue di bagian dari Iya, berarti sini bekas luka lu. sampai sini. Coba boleh ditunjukin ke kamera tuh. Di Hmm. bagian sebelah mana? Dari sini sampai sini. Kelihatan tuh berapa jahitan tuh? Ah, gue nggak tahu deh ini jahitan berapa. Itu kelihatan tuh, kelihatan. Iya. Gue lihat kelihatan banget itu. Nah, udah gue tuh dibawa ke rumah sakit. Yang konyol sih, udah dibawa ke rumah sakit, gue ditinggalin di situ. Jadi kayak nggak tahu, jadi kayak orang bingung ya. Orang rumah sakit juga nanya kan, nih gara-gara kenapa? Di situ gue alasan ngebohong. Gue bilang ke dokternya, Pak, saya lagi mau pulang sekolah, dilempar batu sama anak sekolahan. Kagak percaya, gue bingung dah tuh, nggak percaya karena kenapa ya? Mungkin karena tampang gue begini atau gimana, gue nggak ngerti lah. Ah, nggak mungkin lah ini kalau dilempar, ini pasti tawuran. Gue tekanin lagi, enggak Pak, saya lagi pulang sekolah, dilempar batu sama pelajar. Ah, saya nggak yakin deh kalau kamu kayak gini dilempar, ini mah pasti tawuran. Ya udah, akhirnya diminta tuh nomor telepon, kan harus ada konfirmasi dari orang tua. Ih, di situ mah gue bingung. Gue anjing, ini gue diapain sama orang tua ya, gitu kan. Karena Cuman, pihak rumah sakit Ya memang- harus ada konfirmasi dari orang tua, kalau nggak bisa ditindaklanjutin. Benar. Gue pokoknya masuk 3:30. Tapi kalian udah ditangani sama pihak rumah sakit? Belum, gue masih cuma dimasuk ruangan, katanya disuruh tiduran sama disuruh tekan luka robekan gue di muka ini. Gue tekan, itu sampai gue putih itu udah merah semua, udah darah semua. Baru di sebelah tiduran gue tuh kayak ada tempat kayak loyang-loyang kalau di rumah sakit kayak aluminium gitu. Oh, Itu sampai gue persin darah gue, Darahnya. sampai gue pers, gue Udah tempel kayak lagi. cucian abis di Ah, ini iya, ya. gitu. Darah kamu lu tuh. Nah, Gokil. tempel. Dokter masuk, nanya, ini kalau mau ditindaklanjutin kita harus telepon orang tua, harus ada konfirmasi dari orang tua, kalau nggak akan bisa. Ya udah dong, gue mau nggak mau, ya udahlah pasrah, gue terimalah. Mau digebugin dah apalah, apalagi bokap gue kan ya orangnya rada-rada keras kan, apalagi tahu gara-gara beginian gue kan. Ya udahlah, gue telepon. Ya orang tua gue bingung, kebetulan orang tua gue juga lagi di Jakarta tuh kan, kebetulan kerja di Jakarta juga kan. Datang ke rumah sakit, udah konfirmasi. Yang konyolnya ya itu dong, gue dimasuk ke rumah sakit 3:30 sore, gue diurus itu 6:30 malam. Wih, lumayan, jeda berapa jam? Hampir 3 jam. 3 jam, Ah, gue 4 nggak jam ngerti ya. lah. Udah dari situ gue baru dijahit lah, jahit. Yang pas kejadian ngejahit ini juga konyol juga. Yang ngejahit gue ini bukan dokter, ahlinya dokter, jadi bahan praktekan. Nggak tahu lah, itu mahasiswa baru selesai kuliah atau apa, gue nggak ngerti. Jadi bahan praktekan gue, jahitan gue ini udah dijahit, salah dilepas lagi, jahit lagi. Aduh, kata gue goblok. Ya gue udah dibius kan kebetulan, jadi ya mau gimana, gue gak ada rasa apa-apaan, ya nggak tahu lah dia apain. Cuman gue ngeliat dijahit, jadi cuman di bius mati rasa doang lah, di luka buat dijahitannya. Ngeliatin udah selesai gitu, udah bokap gue datang bayar bla 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 bla, udah gue pulang gitu aja sih. Tapi itu ketara banget ya bekasannya. Dalam nggak sih itu kira-kira? Kalau dokter bilang sih dalam sih nggak dalam, cuman kalau buat lukanya tuh gue sampai tua, jadi gue kalau dipencet di kita ini Masih kerasa? Lina, soalnya gue kena saraf gigi. Oh. Kalau lu perhatiin mata kanan gue tuh rada picek, Hmm. yang kiri sama kanan gue beda. Nggak sinkron. Gara-gara Nah, ngaruh ini. jadi gue kena saraf, ada kena saraf. Itu yang bisa dibilang luka yang nggak pernah terlupakan ya. Luka yang nggak pernah terlupakan ya. Nah itu kalau bisa dibilang termasuk bentrok terbesar atau gimana tuh? Bentrok terbesar juga bisa dibilang iya, Iya. tragedi juga bisa dibilang iya. Dari situ gue sempet ngedon tuh namanya tawuran soalnya. Gara-gara kejadian itu Kayak ada trauma gitu ya. ya jadi trauma. Gue berani, cuman kadang suka kayak, Mikir lagi. apalagi gue kalau udah ngeliat namanya CR bening tuh, ya udah gue kadang mikir dulu, aduh masih gue kenal lagi sih, agak mau lah, gue nggak mau kenal lagi, kata gue diem aja, kadang gue di belakang. Cuman ya itu kadang konyolnya, jadi gue walaupun gimana ya, gue masih junior, tapi senior gue tuh masih segan sama gue, jadi kayak, lu goblok amat sih Bun, yang gue harapin tuh dari angkatan lu tuh lu doang, ngapain lu di belakang? Pokoknya namanya gue dimaki-maki, udah dimaki-maki habisan katanya. Karena udah ngandelin lo banget. Iya katanya, anjing lu. Soalnya sempet lah ada tragedi, gara-gara gue kagak maju, abang kelas gue kebacok di belakang. Iya. Nah itu gara-gara gue kagak maju, emang nggak tahu, gue tiba-tiba kayak
ada perasaan kayak ih Nggak enak kan. aku takut ketika gue maju. Gue kagak maju tuh sama ada adik kelas gue, junior gue anak kelas 1. Ya kalau di STM mungkin namanya kalau udah senior ya ngelihat junior di belakang gitu mungkin ditendang-tendangin kali ya. Iya. Ya gue mah kagak ada kepikiran kayak gitu lah, buat gue ya sama aja lo kalau mau maju-maju ya silakan dah. Gue kagak ada mikir-mikiran kayak gitu, lo mau maju-maju kagak dalam pikiran gue mah gitu aja lah. Ya Jadi- karena manusiawi itu setiap manusia itu punya rasa takut, Ya. punya rasa takut dan punya rasa trauma. Nah, Dan kalau bisa dibilang ada hal-hal yang bisa dibilang tuh hal-hal yang tidak terlupakan untuk berpikir lebih panjang lagi ya kan. benar. Nah itu bisa dibilang kan lu salah satu yang diandelin juga nih sama abang kelas lu ya kan. Dan juga bisa dibilang track record nama Bang Ambon Dixon ini kan santer juga kan, bisa dibilang lu dari kereta ya kan, basis kereta turun ke jalur bisa dibilang ikut ngalong ikut silaturahmi di basis-basis lain. Ada nggak sih hal-hal yang bisa dibilang tuh tragedi-tragedi besar ketika lu silaturahmi ke basis lain gitu ya? Pernah sih gue main sama Karya Guna. Ada temen pernah satu SMP juga namanya Denis. Dia yang bawa ini kereta Bojong, basis keretanya KG dia, basis Bogor. Jadi gue main sama pertama gue gabung. Jadi di situ sebenarnya yang punya acara STM Teladan. Teladan 305 tuh. Itu yang dia punya acara. Kebetulan kan Teladan sama KG kan temen lah. CS kental lah. Sama KG 325-nya Nah ya. iya, sama keretanya CS. Nah gue pulang sekolah ketemu lah si temen kawan gue ini kan, si Denis di Manggarai. Diajak lah, Son ikut yuk. Kata gue kemana? Teladan ulang tahun diundang. Ya udah ya kata gue, mau main di mana kata gue kan. Paling main di ini, paling bentrokin BK Bunda Kandung kan. Paling di ini Tanjung Pasar Barat. Minggu, Pasar Kata Minggu. gua, Tanjung Barat Pasar Minggu. Nah, kebetulan basisnya dia kan. Nah, kebetulan waktu itu ketemunya di ini Tanjung Barat. Kebetulan kalau nggak salah waktu itu juga BK-nya sih yang udah persiapan emang mau nyambut teladannya. Gue datang dulu ke teladan, nongkrong dulu lah, nongkrong. Dari nongkrong gue jalan. Pertama ke Pasar Minggu nggak ketemu tuh. Udah lama lah, gue juga udah capek juga. Gue udah bilang ke temen gue, udah balik aja lu, nggak jelas nih, udah nggak akan jelas kata gue kan. PHP. Iya katanya PHP nih, nggak jelas nih kata gue kan. Udah mau niat balik lah sebenarnya dibilang. Jalan lah gue dari nggak Pasar Minggu lah, dari Tanjung Barat itu nggak jauh lah. Pintu kereta ada lah deket. Enggak, yang muara ke Pasar Minggu, Universitas Jagakarsa situ. Oh situ ya. Nah, pintu kereta situ gue jalan ke stasiun Tanjung Barat. Nggak tahu tuh anak KG apa anak Teladan gitu. Ada Kopaja tuh 616. Oh. Rame pelajar di dalam. Gue nggak tahu, gue mikirnya anak kapal kali. Kapal memang Blok M. basisnya dia, 616. Ya, kapal Blok M kali. Dinaikin sama anak Teladan, tau enak BK semua isinya rame. Gue nggak tahu lah tuh diapain, berantem lah tuh dalam Kopaja kan. Berantem. Lolos lah tuh yang Kopaja pertama nih lolos. Ada yang bilang, ada yang ngompor ini kayaknya ada lagi nih anak-anaknya nih. Pantekin bener kan. Pantekin lah tuh Tanjung Barat arah Lenteng Agung. Nah, sama temen gue yang sedang di sini gue bilang, lu mau BR nih? Kagak. Megang apaan kita ini? Kagak ada apa-apaan. Yaudah yang ada lah aja, kata dia kan, yang ada aja lah. Lu megang apaan emang San? Udah pede. Paling gue kopel nih. Lu apaan? Temen gue megang si Dennis Mistar 30 cm. Gue kopel adanya kan, nggak tahu lah itu diketok juga nggak ada rasanya ke orang. Yang penting buat takut-takutin aja lah, gue pikir kan. Udah tuh. Ketemu Kopaja lewat lah, dua Kopaja apa 3 Kopaja. Tiba-tiba diturunin gue rame kan, teriak-teriakan kan, yel-yelan anak-anak ini lah STM kan. Nggak tahu yel-yelan biasa lah, nggak ngerti gue. Dari musuh? Iya. Udah teriak-teriakan? Teriak-teriakan. Udah lu bentrok dari situ gue. Gue di situ juga udah, biasanya kan kalau sebelum bentrok masih mikir lah, masih ada kayak ada hubungan lah kita ke temen kan, masih ada kontak-kontaknya. Cuman namanya kalau udah bentrok kan pikiran lu paling fokus aja udah ribut, udah kagak mikir teman lu di mana, musuh lu di mana. Gue udah gitu. Gue udah bentrok.
mecah tuh gue mesti temen gue ini mecah. Kan di Tanjung Barat itu ada 2 jalur kan, yang buat ke Jakarta sama yang ke Bogor. Gue bentrok di Bogor. Anak BK mecat ke arah yang Jakarta, ngejar lah ke arah Jakarta kan. Kata gue males ngejar ke sono kan, kata gue udah capek juga, udah mager juga, kata gue balik aja kali ya. Cuman gue mikir, kata gue si Denis masih ada, kata gue cari lah tuh. Tau di arah Jakarta tuh masih bentrok bocah. Gede-gedean. Kata gue, lah ini si Denis, kata gue masih malah di sini, kata gue ikut, cuman gue nggak ikut, gue di belakang. Kata gue, gue nontonnya lah udah mager, kata gue kan, mager, gue tungguinnya, gue liatin aja dia bilang, kata gue kan. Situ adalah anak KG-nya, KG apa teladan gue lupa gitu. Udah tuh bentrok, menang kebetulan KG sama teladan menang nih. Itu belum lo yang turun ya, apalagi lo yang turun lah ya. Gokil. Nggak tahu nggak juga lah. Udah tuh menang tuh kan, udah tuh selesai gue menang, udahlah biasa kan, senang ketawa-ketawa, nongkrong ngobrol biasa kan. Biasanya kalau habis bentrok kan nongkrong ngobrol, anjing tuh tadi lo gini harusnya gini, udah cerita ini lah kekocoran tadi ya. lah. Dari advennya lo doang gitu. Kalau dari gua doang. Lu doang. Karena memang istilah kasarnya yang lu ke ke Bogor, ya gua doang. Tapi ada gak tuh cerita di akhir sekolah lu gitu yang paling berkesan dah sampai sekarang? Solidaritasnya ya kali bisa dibilang iya, solidaritas, bisa dibilang memori yang gak bakal terlupakan Iya, pada gak saat bakal masih lu inget sampai sekarang lah gitu. Ya paling dibilang solidaritas ya, sekolah gue juga SMA sih kali mungkin ya, bukan ya di SMA rasa STM bisa dibilang masih ada STM, cuman kalau buat kayak solidaritas kurang sih. Paling Tadi gue yang di rumah sakit ditinggalin iya, gitu gue aja. di rumah sakitnya ditinggalin, nggak ada yang, bukan ditinggalin sih, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu kalau gue di situ. Jadi teman-teman gue tuh taunya ya pada ngelarin diri aja udah buyar, cuman nggak tahu kalau gue lagi masih di jalan gitu. karena posisi untuk yang namanya ketika teman masuk rumah sakit itu yang harus lebih bertanggung jawab itu ya sebenarnya kalau memang ada alumni ya. Iya. Alumni. Karena kalau untuk bertanggung jawab itu ketika masih pelajar juga, teman juga, itu nggak bakal ditanganin sama pihak rumah sakit, nggak bakal ditanganin karena yang namanya korban tawuran itu bisa dibilang dianggap sepele lah sama pihak rumah sakit ya kan. Bisa dibilang ya ini mah buat nyari, bisa dibilang nih kata orang pihak rumah sakit kasarnya, lu mah tong nyari penyakit sendiri, penyakit mah dicari ya kan, bisa dibilang gitu kan. Nah itu kan story pahit lu ya kan selama lu masa-masa sekolah di SMA, lagi lu jauh juga ya, jauh juga. Dan gua sendiri sama Dita bisa dibilang sama, kita juga gitu kan, Dita alumni STM, gua juga sama. Kalau gua kayak lo SMA rasa STM ya kan, SMA rasa STM, dan juga kita juga pernah ketemu satu kereta basis ya nggak? Iya. Pernah ketemu satu kereta ya kan, tapi kita alhamdulillahnya selau ketemunya kan, bisa dibilang kita masih, gue juga sama anak-anak STM Jakarta Pusat masih selau ya kan. Nah, gue mau tahu dong nih ya kan, gue sama Dita kan bisa dibilang kalau Dita kan STM ya kan, gue juga SMA ala STM. Apa sih momen yang istilah kasarnya itu menyenangkan gitu kan, hal yang bisa dibilang benefitnya itu buat lu selama lu 3 tahun di Putih Abu-Abu, story di Putih Abu-Abu yang gak pernah lu lupain, momen kenangan memorial lu yang bisa dibilang tuh kekeluargaannya apa tuh, yang hal positifnya lah. Tadi kan hal negatifnya, hal positifnya apa sih, lebih ke apa buat di sekolah lu? Apa ya, dibilang kalau kayak solidaritas kurang sih sebenarnya. Paling gue lebih kalau kayak adalah satu dibilang basis, dibilang tongkrongan juga lah. Cuman ya isinya angkatan gue doang paling. Ya adalah adik-adik kelas gue yang ikut, itu juga gue ajak lah, gue rangkul, kata gue. Ya paling yang kalau ke arah Bogor cuman paling sampai Depok atau Lenteng Agung. Paling ya kadang gue tanya, lu balik kemana? Arah Bogor juga bang. Bogornya lu mana? Kata dia paling gue Depok. Ya paling yaudah lu bareng sama gue aja. Naik kereta apa naik apa lo? Naik kereta bang. Yaudah bareng sama gue. Paling gitu, kalian nongkrong
nongkrong ya kalau untuk satu angkatannya sih kurang sih, paling soliditasnya lebih ke tongkrongan di angkatan gue sendiri doang paling gitu. Tadi juga kan lu ngomongin tentang apa junior senior ya. Nah pas lu udah jadi senior tuh, lu masih suka ribut apa gimana tuh? Gue berhenti ribut kelas 2. Kelas 2 lu udah Kelas berhenti. 3 tuh gue nggak tahu ya dapat ilham kali ya. Atau dapat apaan? Tiba-tiba mikir karena gue udah mau deket UN nih, Eh, otak gue semangat belajar gitu. langsung Nah, auto soalnya ya. teman-teman gue sekelas gue ini ada juga yang begajulan sama-sama. Ya orang mah kalau guru ngeliat mah mungkin, enak baik nih, Iya. baik. Dia kagak tahu di luar Di luar ya gimana? lebih baik sih. Karena faktor lu kena juga nggak tuh? Lu dapet ilham gitu kan? Enggak juga sih, cuman karena gue ngeliat temen gue sendiri sih, ada temen gue dibilang bandel sama bandelnya. Ya gila-gilaan di jalan juga lah. Cuman kan dalam segi prestasi ya di sekolah mana ada gue prestasi. Ya kalau di jalan mah prestasi ada kan. Kalau di sekolah gue nggak ada. Ya gitu. Nah temen gue ini kayak semangat belajar karena kelas 3 kali ya mau UN kan. Masa depan ya? Iya, Masa depan. udah ada pencerahan dikit lah. Gue mikir udah mau lulus mau ngapain kata gue. Iya. Tawuran lagi juga pas gue kelas 3 itu udah mulai tawuran tuh di Jakarta udah mulai inilah rada-rada gimana ya, diperketat lah. Era lu tuh ya, 2000 berapa tuh lu mau kelas 3? 2012 13. 13-an lah ya. Iya. Udah bisa dibilang benar-benar ketat banget udah ya. Maksudnya Pokoknya gue di kelas 3 lah, itu 2012 2013 itu udah mulai ketat lah, nggak kayak gue pas kelas 1 atau kelas 2 itu masih ya lu berangkat sekolah ya minimal pasti lu bentrok dulu. Lu nggak bentrok ya belum sekolah namanya, berarti pulang pun begitu. Lu pulang ya harus bentrok dulu, kalau nggak bentrok belum bisa pulang gitu istilahnya. Cuman kalau pas gue udah ya di kelas 3 udah ya kalau mau ngikut tawuran gue sebenarnya bisa aja gue ngikut, cuman gue udah malas mau ngapain sih kata gue kan, capek juga kata gue, ya biarin lah yang adik-adik gue lah yang lanjutin kata gue kan. Tapi Dia juga pengen punya nama, masa gue doang kata gue kan. Tapi lu ngerasain natar juga? Gue nggak pernah mau natar orang sih. Prinsip lu? Iya. Walaupun gue bisa, tapi gue nggak mau. Karena apa alasan lu tuh, motivasi lu kalau mau natar kenapa? Karena kan bisa dibilang dit ya kita ngerasain ya STM ya, senioritas itu memang masih kental. Pada saat ini pun masih ada rasa bisa dibilang Masih kental sampai sekarang. sampai sekarang masih kental ya. Yang Apalagi kan kalau yang namanya senioritas tuh bisa dibilang masa gua kelas 1 diginiin gua masa nggak ngerasain. Gitu. Iya kan? Ada rasa bisa dibilang dendam Iri lah, gitu dendam. lah. enggak juga sih. Emang dari dasarnya gue kayak nggak suka nindas orang sih. Karena ya masih di lingkungan gue juga, ngapain gue tindas kata gue kan. Ya mungkin kalau sekolah lain atau orang lain ya mendingan orang lain yang gue tindas daripada masih lingkungan gue kan. Dan ya gue mikirnya kata gue ngapain sih, gak jelas juga gue pikir gitu kan. Ya gue ngikut aja, kalau mau tawuran ayo, kalau enggak udah gue pikiran gue gitu aja. Masih ikut nongkrong mah nongkrong gitu loh ya. Gue mah ikut jalan aja, yang penting mau kemana ayo ya asal jangan diajak mati aja gue nggak mau. Bisa dibilang prinsip lu ini, kalau bisa dibilang tuh prinsip lu musuh nggak usah lu cari ya kan. Ya, datang Tapi sendiri. ada musuh nggak pernah lari, nggak bakal lari kan. Hmm. Musuh nggak usah dicari, ada musuh nggak usah lari, ya nggak? Hmm. Dibilang gitu prinsipnya kan, karena pertahanan itu memang harus penting banget. Sekolah yang namanya ya bisa dibilang dari tahun ke tahun sampai saat ini pelajaran Indonesia itu masih belum bisa menghilangkan yang namanya kayak gitu. Ya kita di sini harus memotivasi juga ya, kita alumni STM yang kita pernah rasain seperti yang lo alamin juga ya, kita ngasih arahan kayak gini biar pelajar-pelajar sekarang juga berpikir ya, nggak enak juga kan saat ini lu udah lulus pun berpikir juga dong benefitnya apa sih buat lu, ya kan? Ya nggak ada benefit ya kan? Ya kan? Ya, lu ada pernah punya pikiran nggak sih, ya kan? Bisa dibilang dit ya, kita sekolah ya kan, ngerasain kan di putih abu-abu 3 tahun ya kan, nyari teman, solidaritas, kumpul bareng. Pada saat turun di jalan tuh kayak nyari jati diri gitu ya kan? Iya. Bisa dibilang begitu sih. Semua yang pasti namanya anak sekolah dulu pernah ngerasain putih abu-abu biasanya lagi nyari jati dirinya sih biasanya. Tapi ketika udah lulus
berpikir. rata-rata sih nyesel. Pasti timbul pertanyaan, kenapa sih gue waktu itu zaman sekolah gue tawuran, ngapain sih gue. Ya paling banyak ya, ada juga sih yang kayaknya enggak atau gimana ya. Cuman kalau dari diri gue sendiri sih ya sempat mikir juga, kata gue kayak gue kejadian di muka kena gue ini, kayak gue mikir kalau gue waktu itu gue ikut mungkin Nggak ada. nggak akan ada luka kali di muka gue ya. Nyesel juga gitu, kalau dibilang nyesel juga, ngapain gue yang ikut. Karena penyesalan itu datang Ya. selalu belakangan bro. Ya, Tidak mungkin bakal di depan ya kan. Penyesalan itu selalu datang belakangan untuk kita lebih mengintrospeksi diri sendiri ya kan. Ketika kita melakukan hal-hal istilah kasarnya itu pengalaman kita buruk gitu kan, kita harus bisa mengevaluasi diri kita ya kan. Iya. Sebab, dampak dan akibatnya ya kan. Lebih ke berpikir panjang lah. Dan pada saat zaman kita memang buat yang namanya perketatan, yang namanya pengawasan yang namanya untuk tawuran itu masih renggang. Iya, betul. Tapi sekarang kan udah ketat banget, dan juga bisa dibilang udah bukan zamannya lagi ya kan. Udah bukan zamannya lagi, udah bukan masanya lagi. Lu prestasi lu sekarang lu tunjukin tuh lebih ke lu harus lebih nunjukin prestasi dibandingin namanya kayak gitu ya nggak? Bener ya? Betul. Nah nih sambil dari tadi nih ngobrol panjang, disuguh lah, maksudnya disambi dong suguhan kita, dibuka dulu bang, itu minum dulu lah, Iya. santai sambil enjoy ya kan, cerita-cerita ya kan, dan di minum makan dulu bang, nyantai dulu, nyemil dulu. Dita nggak aus ngomong mulu, gue ya padahal yang ngomong Lu yang mulu. ngomong dulu. Iya gue ngomong mulu ya. Nih, tapi gue boleh nanya gak bang, setelah lu lulus tuh kesibukan lu sekarang apa? Sekarang sih gue kuliah. Oh, lu kuliah. Gue kuliah di Bogor di Universitas Pakuan, ngambil jurusan teknik sipil gue. Ih, cakep. Cakep. Cuman gue berapa semester ini gue cuti karena tahun kemarin tuh gue sempet sakit kan, masuk rumah sakit berapa bulan, cuti, dan semester sebelumnya gue cuti karena bentrok sama kerja. Ya sebelumnya gue pas baru masuk juga emang udah ada omongan lah dari senior gue, Iya. lu masuk di kuliah di sipil ini bakal nanti ada yang bakal lu rasain dah, bakal lu bingung gitu, maksudnya lu mau milih kerja apa kuliah nih. Awalnya gue nggak tahu, cuman pas gue udah rasain, gue masuk semester 3 pas semester berapa, pas gue masuk baru gue tahu di Baru situ, lu ngerasain. oh ini yang waktu itu dia omongin nih, katanya ada tawaran kerjaan, Hmm. tawaran kerja kayak bangunan, cuman gue waktu itu Iya. renovasi restoran. Gue kerja di Tangerang waktu itu buat restoran makanan saji Jepang gitulah, kayak makanan saji Jepang gitulah, kayak Hokben apalah gitu. Cuman ini beda brand lah, ada brand sendiri. Gue yang kerja lah di situ, dapat kenalan, ngajak kerja karena nanya gue lah, kuliah bla 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 bla, langsung ditembak gue langsung, wah pas nih, saya juga lagi butuh orang nih buat ini, kamu kira-kira udah bisa kerja nggak nih? Ya gue mikirnya gue baru masuk kuliah kan, kata gue, pede-pedein aja lah, kata gue kan, gue tarik teman gue aja nih yang pinter, kata gue bisa nih kayaknya. Udah mulai kerja, gue kerja setahun lah dari 2018 sampai 2019 pertengahan. Ya itulah karena gue capek, pulang pergi Bogor, Tangerang, terus juga gue ke Cilengsi Bogor, balik lagi Tangerang. Lebih ke lapangan lah ya. Ya kerja lapangan lah gue. Ya. Nah nih kawan-kawan ya kan, para penonton ya kan, sebandel apapun yang lo lakuin pada saat masa putih abu-abu, contoh dari Bang Dikson ya kan, dia pernah bandel, dia pernah ngerasain yang namanya story dia itu bisa dibilang kenakalan remaja lah ya. Iya. Tapi dia, mindset dari dia, pribadi pemikiran dia, prinsip dia, yang namanya ilmu nggak putus ya bang. Iya, betul. Tetap dia ngejar yang namanya ilmu, tetap dia masih haus ilmu, tetap dia masih haus yang namanya pengalaman ya kan, pengalaman ilmu. Contoh dari Bang Dikson ya kan, walaupun dia pernah bandel, tapi dia tetap melanjutkan pendidikan ya bang. Pendidikan paling utama, karena kan ada pepatah ngomong, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina ya kan. Ya gitulah pokoknya kasarnya gitulah. Lu mau lu bandel gimana pun, ilmu itu paling penting ya kan, buat masa depan lu juga, buat kedepannya nanti lu biar lebih bisa dibilang
apa ya bisa dibilang tuh Bekal. bekal buat bekal lu juga lah. Ya contoh dari Bang Dixon juga lah, walaupun dia pernah bandel tapi yang namanya prinsip dia itu kejar ilmu sampai kemanapun ya kan, dia masih haus ilmu. Contoh ke dia lah gitu, lebih ke introspeksi diri ya Bang, maksudnya introspeksi diri karena lu pernah dulu bandel ya, lu mau tunjukin lah lu juga bisa. Mudah-mudahan nih dengan lu masih menuntut ilmu kayak gini, kedepannya lu sukses ya Bang, sukses ya Tay, kita doain biar kita Bang Dixon ini sukses dengan mengejar cita-citanya. Dan saat ini lu masih belum lulus kuliah? Belum. Ya gue doain biar cepat lulus kuliah deh Bang, biar cepat lulus kuliah, biar lu dapat project-project besar ya kan, biar lu bisa ngerangkul teman-teman lu yang dulu pernah bandel juga ya kan, biar lu kasih edukasi juga nih ya kan, ya kan edukasi juga. Dulu kita pernah bandel nih, saatnya kita nunjukin nih udah lulus kayak gini, ya kita tunjukin nih prestasi kita nih, kita juga punya ilmu yang kita dapetin bekal dari sekolah kita ya kan, kita juga masih masih kasarnya haus ilmu buat ngejar cita-cita lah ya. Nah, Bang, gue minta nih ya kan dari tim kita ya Ta ya, gue minta motivasi dong Bang, buat dari lu Bang ya kan. Motivasi. Buat anak-anak sekarang nih tepatnya. Apalagi sekarang lagi gencar banget nih Bang, tawuran lagi gila-gilanya kan, lagi parah-parah banget. Sampai ada korban apa segala macam. Gue minta stop banget ya kan, stop tawuran pelajar Indonesia. Gue minta dari Bang Dixon motivasi buat para penonton, buat adik-adik kita yang pada saat ini masih sekolah. Motivasi lu apa sih Bang buat pelajar-pelajar sekarang? Oke, boleh silakan Bang. Ya paling motivasi dari gue ya sama mungkinnya kayak pelajar-pelajar yang lain juga yang pernah ngerasain inilah manis pahitnya seragam putih abu-abu kan. Ya nanti lu juga kedepannya bakal nyesel lah, timbul pertanyaan, bakal tuh yang namanya nanya ngapain sih gue dulu kayak gini, ngapain sih dulu gue gini, kalau gue belajar mungkin gue pintar bla 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 gitu lah kan, buat masa depan juga ya karena ya lo harus mikir yang sekarang nih lah. Kalau gue ya udah lewat lah, udah nggak mungkin bisa gue ulang lagi ya kan. Ya paling kalau buat yang sekarang ya lu udah lihat lah, banyak lah kan yang udah pada lulus ini, yang lu lihat kayaknya udah ya menurut lu mungkin keren kali kan, padahal mah kalau buat gue itu kagak keren, biasa aja. Buat ya kalau buat di kita skill dengan apa anak muda mah keren, cuman kalau orang tua lu atau siapa yang lihat kan, orang-orang yang sayang sama kita lah ya. Ya orang-orang yang sayang sama kita bukannya bilang lu keren, malah malu, mungkin ada yang nangis kalau orang tua lu. Jadi ya dari gue ya nggak tahu motivasi atau apa ya, buat gue, buat pelajar-pelajar sekarang semangat belajar di sekolah aja lah, nggak usah semangat di jalanan, kata gue nggak guna buat lu juga itu. Mendingan lu kejar prestasi lu itu ya buat bekal ke depan lu juga, karena lu mau berantem di jalan, lu mau jadi apaan, preman. Kalau mau jadi preman ya gak usah sekolah, langsung aja lu terjun ke jalanan kan. Bener. Ngapain lu sekolah capek-capek, nyari nama mah gampang, lu ke pasar kemana juga lu ajak tantang jagoan juga bisa lu jadi preman. Bener kan? banget Bang, ngapain sekolah bener. Jadi ya lu yang masih buat sekarang sekolah ya sekolah lah yang bener. Stop ya Bang. Stop lah buat tawuran ya. Lu nonton gini juga, lu ambil positifnya, kalau kayak yang cerita negatifnya ya itu buat kayak oh gini ya, jadi gini gitu aja. Nah, itulah ya kan motivasi dari Bang Dixon ya kan. Dari channel kita ini ambil sisi positifnya, buang sisi buruknya ya kan. Ambil sisi hal baiknya gitu loh kan. Gue di sini bersama Dita, tim official Street Bike Official ini membuat channel ini itu untuk edukasi gitu kan. Karena cerita masa lalu itu hanya untuk dikenang, bukan untuk diulang ya Bang. Bukan untuk diulang ya kan. Jadi buat pelajar-pelajar sekarang, yuk Bang kita bareng-bareng untuk pelajar Indonesia stop tawuran. Yuk 1 2 3 untuk pelajar Indonesia stop tawuran. Nah, ya kan? Oke, Bang. Makasih banget udah nyempatin waktunya kesini ya kan. Udah ngasih sharing cerita masa lalu story 4 putih abu-abunya. Gue Pikar dan temen gue Dita berterima kasih banget lu udah mau sharing tentang story masa lalu putih abu-abu lu. Thank you banget Bang Dixon.
you banget. Iya, motivasi lu juga bagus banget Bang. Wah, bagus banget. Semoga sih didengar buat anak-anak zaman sekarang lah. Mantap. Dan gue juga ini Bang, ada kenang-kenangan nih Mercedes dari kita ya. Dari Street Bike Official ya kan. Ini Bang, ada kenang-kenangan. Ya, coba dibuka dulu Bang. Dibuka dulu buat mungkin bisa kece lah ya kan, nambah kece nih Bang Ambon kan udah kece nih, pakai baju ini mungkin bisa lebih nambah kece ya nggak? Dibuka Bang, dikasih tahu penonton ya kan, channel kita Street Bike Official ya kan, set depannya ya kan, street belakangnya Bang kasih tahu Bang, ya ih canggih ya kan. Dong Bang, kasih tahu penonton dong, jangan lupa subscribe. Oh iya, buat yang nonton nih jangan lupa ya subscribe, Like, dan komen. share ya, komen juga ya. Yang banyak ya. wih cakep. Dan juga jangan lupa follow IG kita Street Bike Official. @streetbike_official. Oke, cukup sampai di sini podcast kita bersama Bang Ambon SMA Advent Jakarta Pusat. Gue Fikar dari Street Bike Official dan Dita. dari Street Bike Official. Oke, untuk pelajar Indonesia stop tawuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa lalu biarlah berlalu. Saatnya kita buka lembaran baru. Cakep. Street Bike Official.